Berjumpa kembali pemirsa Kabar Digul di mana saja Anda berada. Nang ambe neja nomba waninabo niop natio kongget konlanu kakak ade basudara semua. Kali ini kami akan memberikan informasi terkait dengan perkembangan kota Tanah Merah yang merupakan ibu kota dari Kabupaten Boven Digul, di mana program pembangunan itu mulai berjalan sejak dari tahun 2005. Di mana proses pemekaran kabupaten itu dilakukan dari tahun 2003, proses pemilihan dilaksanakan di tahun 2005. Dari tahun 2005, 2006, 2007, tingkat perkembangan pembangunan itu sudah mulai berjalan. Walaupun pelan, orang banyak yang mengatakan dinamika program pembangunan itu tidak berjalan. Namun alhasil yang kita rasakan saat ini, bahwa program pembangunan itu nampak sekali, yang mana kemajuan itu mulai terlihat dari 2007, 2008 hingga saat ini pembangunan itu berjalan. Nah, seperti apa lagi cerita-cerita kami akan mengajak juga pemirsa Kabar Digul untuk melihat yang disebut oleh masyarakat kota atau yang disebut hingga saat ini kota Tanah Merah itu ada di kota lama, di mana di bawah merupakan pusat kota yang hingga saat ini masih disebut oleh masyarakat sebagai pusat kota Tanah Merah, ibu kota Kabupaten Boven Digul. Nah, untuk lebih jelasnya, mari ikuti saya. Pemirsa Kabar Digul, saat ini kita sudah melintasi dari titik nol menuju ke arah kota lama, yang mana kota lama itu hingga saat ini masih disebut sebagai kota pusat ibu kota Kabupaten Boven Digul, yang mana hingga saat ini belum ada perencanaan untuk menentukan ibu kota yang sesungguhnya, karena saat ini masih terus menggunakan nama kota lama sebagai kota Tanah Merah Boven Digul itu sendiri. Pemirsa Kabar Digul, saat ini kita melintasi wilayah Kompleks Dinas Kominfo dan juga RRI. Ini merupakan jalur menuju ke Kota Lama. Kita saat ini sedang melintasi wilayah Kompleks Dinas Kominfo, RRI Boven Digul, dan saat ini di SMP 1 Tanah Merah. Inilah SMP 1 Tanah Merah yang sejak dulu sudah ada dan menjadi sebuah salah satu sekolah yang juga primadona di kala itu hingga saat ini masih tetap ada. Dan pemirsa Kabar Digul, kini kami sudah berada di Kali Bening yang disebut oleh masyarakat bahwa ini adalah Kali Bening, dan di sana ada toko Siloam sebagai pusat perbelanjaan dari masyarakat Boven Digul itu sendiri. Kita sedang melintas ke arah kota dan saat ini sudah berada di Kali Bening, pemirsa. Baik pemirsa, ini kita sudah melintasi di wilayah Lapas Tanah Merah yang merupakan lapas kelas 3. Di sini para napi baik itu dari Merauke juga bisa untuk ditahan di sini. Kami masih terus mengajak pemirsa Kabar Digul, kita terus berjalan menuju ke kota lama, kota Tanah Merah yang saat ini juga masih disebut sebagai kota, karena kota baru belum ditentukan. Ini juga menjadi PR tersendiri bagi pemerintah Kabupaten Boven Digul, khususnya Bapeda, untuk bisa memprogramkan bagaimana penataan kota Tanah Merah itu sendiri, seperti sesuai dengan visi misi Bupati Boven Digul Hengki Yaluo Leksi Romel Wagyu, bahwa menata kota, membangun kampung,
inilah yang sangat diharapkan oleh seluruh masyarakat bahwa penentuan kota, titik kota itu sendiri harus segera dilakukan. Saat ini kita sudah masuk di wilayah Bank Papua dan juga Bank BNI serta Puskesmas Kota Tanah Merah. Ini Puskesmas Kota Tanah Merah, pemirsa, kita sedang melintas. Dan pemirsa, kini kita memasuki kompleks wilayah SD Saverius. Ini SD pertama yang hingga saat ini masih tetap berdiri. Ini merupakan sebuah bukti bahwa Kabupaten Bovendigul dari wilayah kecamatan hingga saat ini program pembangunan itu masih tetap ada. Dan ini kompleks SD Saverius. Memasuki wilayah kompleks misi, pemirsa Kabar Digul, sudah mulai memasuki kompleks gereja, kantor pos Tanah Merah, gereja Paroki Hati Kudus Tanah Merah. Kita sedang melintasi. Dan saat ini sudah memasuki kantor PLN Tanah Merah, pemirsa. Memasuki wilayah lapangan Trikora yang dulu menjadi pusat tempat hiburan dan juga berbagai rangkaian kegiatan itu ada di lapangan Trikora ini, pemirsa, yang saat ini belum begitu dirawat dengan baik. Memasuki kompleks kantor distrik Mandobo. Dan juga kantor yang dulunya ini merupakan kantor DPRD, tapi sekarang sudah dihibahkan ke kantor sekretariat KNPI Bovendigul. Memasuki gereja Betel Tanah Merah. Dan kita masuk di area wilayah yang tadi saya sampaikan sebagai kota Tanah Merah, ibu kota Kabupaten Bovendigul, pemirsa. Pemirsa Kabar Digul, saat ini saya berada di areal Pelabuhan Lama, yang mana hingga saat ini areal Pelabuhan Lama ini disebut sebagai Kota Tanah Merah. Dan inilah wajah dari Kota Tanah Merah itu sendiri. Dari zaman kecamatan, kabupaten hingga saat ini masih disebut dengan Kota Tanah Merah yang kita ketahui bersama. Dan ini menjadi suatu pekerjaan rumah buat pemerintah Kabupaten Bovendigul, terlebih khusus BP4D, untuk bisa menata kota itu, di mana sesungguhnya kota Kabupaten Bovendigul, karena kita masih menggunakan kota lama. Dan pemirsa, tetap ikuti saya. Pemirsa Kabar Digul, saat ini kita sudah berada di Kota Tanah Merah tadi, dan di sana ada kompleks Bank BRI. Kini kita memasuki wilayah kompleks Polsek Mandobo sebagai pusat pelayanan dari masyarakat itu sendiri. Dan ini masjid yang sudah sejak lama juga berdiri di sini, Masjid Baitur Rahman, Kota Tanah Merah. Sudah melintasi Simpang 4 arah ke Polres Lama, ke Gereja Paroki Hati Kudus Tanah Merah. Dan pemirsa,
Saat ini kita memasuki wilayah Koramil, Kota Tanah Merah. Ini wilayah Koramil, pemirsa Kabar Digul. Di wilayah seputaran Koramil ini juga ada Bandara Tanah Merah, yang mana bandara ini sudah sejak zaman penjajahan Belanda sudah ada di kota Tanah Merah ini sendiri. Ini kita lihat bersama. Pemirsa Kabar Digul di mana saja Anda berada, saat ini saya sudah berada di pusat pelayanan pemerintahan Kabupaten Bovendigul, tepatnya di kantor Bupati Kabupaten Bovendigul. Namun pemirsa, sebelum saya melanjutkan cerita saya mengajak para pemirsa Kabar Digul, Nang Ambe, Neja Nomba, Waninabo, Niop Natiop, Kongget Konlanu, kakak, adik, basudara semua, untuk mendukung kami dengan cara komen, like, subscribe terhadap konten-konten kami, sehingga bisa mendukung perkembangan kemajuan dari Kabar Digul. Baik pemirsa, inilah pusat pelayanan pemerintahan Kabupaten Bovendigul. Di sini juga tentunya pemerintah harus lebih jeli lagi untuk melihat bagaimana tata pelayanan roda kepemerintahan di Kabupaten Bovendigul terkait dengan tata kota, tata wilayah yang baik, sehingga Kabupaten Bovendigul benar-benar menjadi kabupaten yang luar biasa dan kabupaten yang memiliki tata kota yang sempurna. Saya Yoris Goden bersama seluruh kru Kabar Digul mengucapkan salam.